Selamat pagi saudara-saudari. Sekali lagi kita bertemu untuk merenungkan Mazmur bersama-sama. Hari ini adalah Mazmur 110. Saya bacakan Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan menghiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremejaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Dia meremukkan raja-raja pada hari mukanya. Dia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimbangan. Dia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas, dan sungai di tepi sejalan dia minum. Oleh sebab itu dia mengangkat kepala. Kita boleh lihat di sini satu mazmur yang bertajukkan penubatan Raja Imam. Ya, dia menuju kepada Yesus, yang di mana mazmur ini juga paling banyak dipakai dan dicatat di Perjanjian Baru sebanyak 12 kali. Jadi kita boleh lihat apa yang Tuhan Adonai ini akan melakukan. Dia mengatakan dia akan membuat kalau menuju kepada Yesus, duduk di sebelah kanannya, dan dia akan buat musuh-musuhnya menjadi tumbuhan kakinya, dan juga kekuatan itu akan terus memerintah. Dan di mana adanya di orang yang akan ikut dan mereka akan berhiaskan kekudusan, dan mereka akan menjadi diperbarui keremajaan mereka. Dan Tuhan juga katakan dia tidak akan menyesal, maksudnya dia tidak akan ubah apakah yang dia telah tentukan. Dan di mana dia juga menemukan raja-raja dan menghukum bangsa-bangsa, menemukan orang-orang yang menjadi kepala di negara luas. Dan akhirnya di mana dia mengatakan dari sungai di tepi jalan dia minum, oleh sebab itu dia mengangkat kepala. Jadi semua ini kita boleh lihat yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang kita harus tahu, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita sujud, Yesus yang kita memuji, ia akan mengubah cara kita adapun semangat kita dalam memuji Tuhan. Kalau kita lihat di sini, memang dia telah mengatakan bahawa Yesus adalah juru selamat itu. Dia adalah raja itu, dan juga dia adalah pahlawan yang dalam kehidupan. Jadi ini dia akan membuat kita, waktu kita merenungkan bersama-sama, khususnya di ayat pertama itu yang mengatakan bahawa demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, dia adalah segala-galanya. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita mengikuti Tuhan, kita harus tahu ini yang akan kita lihat daripada Tuhan Yesus, ketauratannya, ketuhanannya. Dia akan membuat kita heran kalau kita lihat segala pangkat yang dia ada, ciri-ciri ketuhanan yang dia ada. Kalau kita lihat orang-orang yang berpangkat tinggi, kita pun rasa kagum, ya. Terutama kalau nama mereka tu terlalu panjang tu. Kemarin saya berada di satu tempat melihat satu fotonya Agung, Sultan Agung negara kita. Saya lihat, pangkatnya tu bukan luar biasa, panjang sekali namanya. Itu yang menunjukkan ciri-ciri ataupun kuasa kedaulatan yang dia ada. Jadi kalau kita memberi satu rasa kagum
kepada seseorang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Kita memberi hormat kepada orang itu. Kita memberikan segala apa yang harus kita buat sebagai seorang rakyat, ataupun seorang pekerja, ataupun seorang bawaan, dibawa seseorang yang tertentu yang mempunyai kuasa, mempunyai pangkat, mempunyai apa sajalah kau mengatakan. Kita pun tahu macam mana menghormati mereka, apalagi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu juru selamat. Yesus itu adalah raja, dia adalah raja, dan dia adalah imam untuk selama-lamanya, dan dia juga pahlawan itu. Jadi kecuali waktunya kita tahu siapakah Tuhan Yesus, kita tidak akan mempunyai satu hati yang orang katakan segenap hati untuk memuji Dia. Kita harus tahu kalau inilah Yesus yang kita sembah. Belakang ni saya puji Tuhan, ya, memang gereja tidak mempunyai salib yang besar, tapi setiap kali kita melihat salib itu menandakan dan juga mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus. Ya, salib itu sendiri tidak ada kuasa, dia kayu saja. Tapi waktunya kita tahu Yesus yang mati di atas salib ini, simbol yang paling senang, yang akan membangkitkan dan juga memperingatkan kita tentang Tuhan Yesus. Itulah sebab kalau kita datang ke gereja dan lihat salib ini dengan serta-merta, kita seharusnya akan ubah segala persiapan jiwa kita. Kita harus siapkan diri untuk datang dan memuji Tuhan. Secara jujurnya, kalau kita lihat di gereja, walaupun mungkin semua orang yang datang, bapa di antara kita di mana jiwa kita ataupun roh kita memang dalam keadaan memuji Tuhan. Ya, kenapa kadang-kadang kita ada luangnya untuk, orang bilang, terbang jiwa. Tubuh badan ada di sini, tapi jiwa terbang sudah. Kita mungkin mata melihat di depan, sampai pun kadang mungkin mulut masih menyanyi, tapi hati, jiwa tidak ada. Itu mungkin dalam pikirannya sedang fikir di mana kita mau pergi makan nanti, ataupun ke fikir yang lain-lain. Apalagi sekarang kalau kita ada handphone begitu kan, datang ke gereja, kita ada waktunya. Ya, alasannya bilang tengok Alkitab, tapi waktunya kita juga lihat perkara-perkara lain, dari Facebook lah, Instagram lah, kita lihat update lah, kadang-kadang update saham lah. Cuba kalau kita berada di hadiratnya agung. Itu pun raja di bumi ini. Apalagi kita menyembah raja segala raja. Bukankah kita patut mengubah sikap ataupun caranya kita datang kepada Tuhan Yesus? Seperti saya katakan, kecuali kau tahu siapakah Tuhan Yesus, barulah kita akan ubah caranya kita memuji Tuhan. Kita seharusnya tidak berani untuk melakukan apa-apa dalam hadiratnya Tuhan Yesus. Bukan dalam keadaan yang takut, tapi kita tahu Dia layak menerima apa yang terbaik. Dia mau orang yang dapat memuji Dia dalam keadaan yang memuji Dia dalam kebenaran dan juga dalam roh. Tuhan mau kita mengasihi Dia atas segenap hati, segenap jiwa, segenap angan budi, segenap tenang, kekuatan untuk memuji Dia, mengasihi Dia. Itu yang dia lihat ataupun yang Dia cari. Adakah di antara kita orang yang tahu siapakah Tuhan Yesus? Di mana dari sanalah pengetahuan itu ia dapat melihat adakah kita juga menyembah Dia.
uh, sebagai seorang raja, sebagai seorang imam yang akan kekal selama-lamanya, dan sebagai seorang pahlawan kalau dilihat di sini, ya, yang pahlawannya yang membawa kemenangan. Okay. Adakah itu tidak mengubah cara kita menyembah Tuhan, saudara-saudari? Mari kita siapkan hati kita dalam keadaan begitu sebelum kita kembali ke gereja. Dah lama tu, saya mau anda perhatikan setiap hari Minggu, di mana mulai minggu ini anda akan mulai mendengar pengumuman-pengumuman tentang persiapan macam mana kita akan kembali ke gereja. Memang dalam waktunya kita kembali ke gereja, banyak SOP yang kita harus patutkan mematuhi, seperti macam mana duduk dan sebagainya, akan semuanya disertakan dalam ibadah kita. Tapi saya mendorong kita, jangan biarlah semua ini mengganggu kita dalam keadaan kita dapat menyembah Raja segala Raja. Itulah sangat penting mulai sekarang, di mana persiapan itu harus dibuat. Biar yang paling tua ke siapa yang paling muda yang boleh datang, kita akan siapkan diri untuk datang kembali memuji Yesus. Walaupun dalam keadaan yang agak terbatas, kita tetap memuji Dia, sebab dari hati ini kita tahu siapa yang kita sembah. Amin. Biarlah Mazmur 110 sekali lagi kita akan belajar dan memperingatkan diri sendiri siapakah Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan kita akan berikan segala pujian penyembahan yang layak Dia terima. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah hari yang baru ini kita akan tetap bersandar kepada Tuhan, dan imannya akan tetap kukuh dalam pangguannya, dalam jagaannya, dalam pemeliharannya. Amin. Tuhan memberkati. Adanya hari yang baru, hari yang indah, hari yang di mana kita tetap mempunyai peluang untuk memuliakan Tuhan. Amin.